Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan. Hari ini firman yang akan saya bagikan yaitu bukti Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan kita masuk seri yang ketiga. Saudara, di seri yang pertama saya sudah membahas bagaimana bukti Yesus adalah Tuhan, di mana Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana Yesus itu adalah Sang Firman. Bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui firman, di mana firman itu sendiri adalah Allah, dan firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia, diam di antara kita, dan Yesus itulah Tuhan. Nah, mari kita akan lihat di seri yang ketiga sekarang bagaimana bukti Yesus itu memang adalah Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Alkitab mencatat para muridnya mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 28. Perhatikan ayat ini. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, ini peristiwa bagaimana Thomas pada waktu itu meragukan akan kebangkitan Kristus. Apakah Kristus benar-benar bangkit dari kematian? Tetapi ketika Yesus menjumpai Thomas dan kemudian ia menunjukkan akan bukti kebangkitannya, maka Thomas akhirnya percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan saudara, kita tahu tidak ada seorang manusia pun yang bisa bangkit dari kematian kecuali Yesus, sebab Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa atas apapun. Bahkan Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas sorga dan bumi. Bahkan Ia telah mengalahkan maut. Saudara, ini adalah sebuah bukti nyata. Kebangkitan Kristus membuktikan bagaimana Ia adalah Tuhan. Dan Thomas pada waktu itu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini sangat jelas sekali membuktikan bagaimana Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi Ia adalah Tuhan. Dan kata Tuhan itu disebut dengan kata kurios dalam bahasa Yunani. Memang pada umumnya orang menyebut kata kurios untuk sebuah penghormatan, karena kata kurios ini juga bisa berarti Tuhan dan juga bisa berarti Tuhan. Namun kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, bagaimana Yesus lahir di Bethlehem. Dan di ayat itu dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan juga dipakai kata kurios. Nah, sekarang mari kita coba renungkan. Bagaimana mungkin bayi Yesus yang pada waktu itu lahir disebut sebagai Tuhan, kalau ini hanya sekedar penghormatan untuk menyatakan Yesus adalah seorang yang dihormati? Maka bagaimana mungkin seorang bayi mendapatkan sebuah penghormatan? Penghormatan sebagai apa? Tentu ini tidak masuk di akal. Tetapi kalau Yesus pada waktu itu lahir di Bethlehem, meskipun ia seorang bayi, tetapi ia disebut dengan sebutan Kristus Tuhan di kota Daud, maka ini jelas membuktikan bagaimana Yesus itu adalah Tuhan. Sebab ini merupakan penghormatan kepada seorang pribadi, di mana Dia adalah Allah yang lahir ke muka bumi ini, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dia lahir menjadi seorang bayi, menjadi seorang manusia, diam di antara kita. Dan ini merupakan sebuah bukti bagaimana kata kurios itu menunjukkan sebagai sebutan Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Dan ini penghormatan yang istimewa, penghormatan yang agung, penghormatan yang mulia untuk Yesus sebagai Tuhan. Nah, inilah bukti nyata bagaimana Kristus Yesus itu adalah Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, mari kita lihat di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-4. Mari perhatikan ayat ini. Dikatakan, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari
antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sangat jelas sekali. Yesus adalah Tuhan sebab ia berkuasa. Dan dikatakan di ayat ini, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ia benar-benar adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.